malam teman-teman semua, perkenalkan nama saya Najma. Kali ini kita akan berkesempatan untuk mewawancarai penginspirasi muda. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Kak. Selamat malam, nama saya Dedi Irawan. Saya di sini sebagai pemilik usaha ya dalam bidang arsitektur dan interior design. Oke, selamat malam Kak Dedi. Selamat malam. Pertama-tama boleh dijelasin profil perusahaan interior ini sendiri? Profil perusahaan kita berdiri dari tahun 2008. Pada waktu itu kita malah pertama kali buka itu ya, bukan buka ya, saya pertama kali handle project itu di Jakarta. Pada waktu itu 2008. Kadang-kadang weekend itu kita dapat job tambahan dari luar, terus kenapa nggak kita ambil Ya. Nah dari situ tuh ternyata lebih apa ya, sebenarnya lebih freedom aja ya. Jadi kalau misalkan kita itu ikut suatu kantor arsitek, itu biasanya mereka punya garis merahnya nih, misalnya kayak desain itu sudah ada patternnya dari mereka tuh, jadi kita mau nggak mau kita harus mengikuti menyesuaikan si kantor ini. Dengan side job yang di luar kantor itu kita lebih bisa explore aja sih. Untuk siapa sih diri kita sendiri dituangkan dalam sebuah desain gitu, kita larinya mau ke mana. Baik. Nah dari situ sih, terus akhirnya kenapa kita memutuskan untuk ya sudah berhenti, terus kita mulai, kebetulan saya dengan dulu kita masih pacaran, mantan pacar ya. Sekarang kebetulan kita running company ini dengan istri saya. Seperti itu. Baik. Jadi partner suami istri. Suami istri itu malah sebenarnya kita sudah dari SMA pacaran ya. Waktu itu kelas 3 SMA lah, semester akhir. Memang kita sudah dari awal pengennya suatu saat nanti sih kita set up sebuah company dan kita pengen istilahnya bareng-bareng running company itu gitu loh. Baik. Seperti itu. Inspirasi sekali ya. Iya. Nanti saja. Oke. Itu. Terus lalu biasanya menangani proyek seperti apa nih Kak? Bisa diceritakan? Semua sih. Jadi karena basic kita itu, istri saya arsitek, saya basicnya orang sipil dan saya juga belajar manajemen bisnis. Jadi project skala dari kecil, rumah tinggal, rumah pribadi hingga gedung kantor, kita juga mendesain sendiri seperti itu. Cuman ya itu tadi ada porsinya masing-masing seperti itu. Jadi cukup luas sampai ke interior juga, karena klien itu kadang-kadang dia nggak mau repot Mbak, jadi dia datang ke kita mau desain ini suatu rumah, terus dia minta sekalian untuk didesainkan interiornya, karena daripada dia harus ke 2 atau 3 firma yang kadang-kadang belum klop dengan desainnya, mereka maunya ya sudahlah sekalian. Dan kebetulan istri saya itu dia lebih passionnya itu tuh ke interior. Interior design. Jadi istilahnya satu perahu 2 pulau terlampaui seperti itu. Ya. Berarti klien tuh pengennya yang praktis dan cepat gitu ya? Praktis dan cepat, ya. Malah lebih seperti itu. Oke, selanjutnya apa sih yang menjadi sumber inspirasi utama dalam desain yang sudah dijalankan, proyek-proyek yang dijalankan gitu? Kalau sumber inspirasi itu sebenarnya banyak ya. Sebenarnya arsitek, interior designer itu harus banyak jalan-jalan. Jadi ya kita nggak perlu keluar negeri, nggak perlu ke tempat-tempat yang mewah, kita bisa ya sekeliling kita. Jadi misalkan kita ke tempat-tempat yang cagar budaya.
Skenario seperti itu. Iya. Misalkan memang ada project yang menginginkan seperti karena beberapa wilayah di Jogja ini kan memang desainnya harus sesuai dengan budaya Jogja tuh. Iya, Misalnya budaya Jogja, itu iya. kita bisa tuh main ke sekitaran mungkin Kota Baru atau apa namanya daerah-daerah yang memang dia masih mempertahankan bangunan lama. Ya, jadi inspirasinya tuh banyak sekali. Pokoknya arsitek itu harus lebih sering jalan-jalan, lebih sering melihat. Dan sekarang kan jalan-jalan tidak harus jalan-jalan yang benar-benar jalan-jalan ya. Kita bisa aja sekarang juga platform sosial media itu kan banyak juga ya. Ada Pinterest, ada Instagram, ada macam-macam. Kita juga bisa tuh jalan-jalan secara virtual tuh. Iya. Tapi memang kelemahannya kalau jalan-jalan secara virtual, material kita pasti akan missing karena secara garis besar kita akan tahu desain seperti apa. Iya. Tetapi secara material itu kan juga sangat penting itu. Jadi detail-detail gitu ya. ya detailnya itu suka miss. Ini pakai bahan apa ya? Pakai bahan apa ya? Tapi paling enggak secara garis besar sih kita sudah tahu ininya lah apa desainnya seperti apa. Oke. Oke, selanjutnya dalam pekerjaan bidang ini pasti lekat hubungannya dengan teknologi nih. Ya. Nah, selain dalam urusan desain, kira-kira penggunaan teknologi apa yang digunakan dalam perusahaan interior itu sendiri? Banyak sekali sih. Jadi saya tuh beruntung istilahnya kita itu apa ya? Istilahnya lahir di zaman yang transisi perpindahan antara dulu yang masih tradisional terus sekarang modern iya. itu kita ngerasa dulu saya semester pertama dulu waktu saya masih pacaran dengan istri saya kita masih sering nggambar desain itu pakai meja desain yang ukurannya sangat besar itu ya dan harus pakai kertas kalkir atau kertas jadi kalau yang salah ya itu udah susah untuk mengundo gitu loh. Ya, terus semakin kesini sekarang komputer itu mempermudah desain, mempermudah desain proses desain untuk pekerjaan kita. Terus alat-alat yang di lapangan seperti meteran sekarang juga meteran nggak melulu tentang meteran yang seperti meteran pada umumnya sekarang laser juga kita sudah ada material laser tuh itu lebih presisi terus juga beberapa vendor alat-alat pertukangan itu juga sudah menggunakan laser untuk mencari leveling lantai as bangunan itu kita sudah bisa pakai laser tuh jadi nggak melulu pakai benang yang zaman dulu harus pakai benang, harus ditarik air ini itu. Terus drone juga untuk kita untuk melihat suatu wilayah juga sekarang kita bisa pakai drone, kita bisa pakai satelit. Jadi itu sangat membantu sekali ya. Teknologi itu sangat membantu sekali sih. Ya. Oke, berarti kesimpulannya untuk saat ini teknologi sangat membantu interior sendiri ya. Sangat membantu. Oke, baik. Sangat membantu. Lalu apakah teknologi juga terlibat dalam mengembangkan perusahaan, misalnya di bagian apa, promosi kah atau company? Sangat membantu sekali karena seperti yang saya bilang tadi 2008 kita buka perusahaan di Jakarta, kita running company sendiri 2008, terus 2009 kita merit, 2010 kita harus balik ke Jogja. Karena saya diberi momongan waktu itu kita dikasih rezeki ya. Nah itu saya masih ingat sih tahun-tahun 2010 itu tahun terberat sih karena memang kita harus membuka market baru di Jogja tuh. Jadi kayak promosi dan lain-lain kita masih yang terlalu tradisional. Ya. Benar. Jadi saya masih ingat datang ke Tribun, ke KR, ke koran-koran, kita harus pasang iklan. Berarti lebih ke kayak media cetak gitu media ya? Media cetak. Terus kita bikin pamflet, kita bikin selebaran seperti itu. Saya masih ingat jalan sepanjang jalan Suruh dari Galeria sampai depan XS1 ya pada waktu itu ya. Itu
ya kita bikin print out gitu, kita disebar-sebar gitu. sebarkan, Oh, kita taruh di handle mobil, kita taruh di wiper mobil. Itu pun juga nggak ada satupun klien yang menelpon kita gitu loh. Tapi semakin kesini kayak sekarang 2015, 16, 17 setelah Instagram terus teknologi sosial media itu semakin maju, semakin berkembang, itu mudah sekali sih kita bisa promote itu hanya pakai istilahnya kita bikin video yang pendek, kita bisa promote, kita nggak perlu panas-panas, dan dari harga juga maksudnya seperti kita punya budget segini, kita mau ngiklanin itu bisa gitu loh. Kalau dulu kan harga itu sudah ditentukan oleh media sosial, media cetak. Jadi kalau misalkan ukuranmu segini kamu harus bayar segini. Berarti kalau sekarang budget kita cuma segini nih buat promosi, kita mau ngambil ke pasar mana, istilahnya seperti interestnya di mana nih orang-orang, kita bisa tuh masuk ke situ. Jadi sangat membantu sekali sih. Berarti kayak lebih menghemat biaya juga ya? Menghemat biaya dan praktis, lebih efektif. Iya, efektif gitu. Lalu promosi yang digunakan memakai media sosial itu intinya kayak membantu banget ya berarti ya? Sangat membantu. Berarti dari 2008 ke 2024 itu sudah berapa tahun ya? Itu kita sudah merasakan sih. Sebenarnya teknologi itu kalau kita bisa menyikapinya, kita bisa memanfaatkan, itu memang sangat membantu, mempermudah kehidupan kita. Kalau kita memang lebih ke arah yang positif ya, dan itu sangat membantu banget sih, sangat membantu sekali. Beberapa waktu COVID itu juga kita merasakan project itu sepi, kita nggak ada pekerjaan karena ada pembatasan ya. Itu kita menggunakan teknologi, salah satunya internet itu untuk mendapatkan klien dari luar. Jadi klien desain itu juga nggak melulu dari Indonesia, karena kita sudah global ya. Udah internasional. Karena kan dari teknologi itu sendiri kan. Dan sekarang banyak platform yang memfasilitasi kita untuk bisa menjual produk kita ke luar negeri. Nah, jadi beberapa kita dapat orderan untuk desain lebih ke interior sih pada waktu itu mendesain seperti apartemen, desain untuk rumah tinggal, untuk kantor, untuk ruang usaha mereka. Itu dari teknologi Mbak. Kalau misalkan nggak ada internet, nggak ada FaceTime atau apalah itu namanya, itu kita nggak bisa antar internasional gitu. Benar. Jadi akhirnya itu akan kembali kita mau keep up dengan teknologi itu atau kita mau menutup pintu dengan teknologi itu, ya akhirnya kembali kita. Kalau kita mau keep up, ya skill kita harus ditambah gitu aja. Tuh dengerin bagi anak-anak muda yang mau membuka usaha, kalian harus memilah-milah mana positif mana negatif dari media sosial itu sendiri gitu ya Kak ya. Oke, lanjut sekarang, bagaimana sih Anda mensikapi tantangan yang muncul dalam proyek di bidang interior ini sendiri? Tantangan itu pasti ada ya. Kalau untuk menyikapinya ya sebenarnya arsitektur itu kan sebuah solusi. Iya. Arsitektur itu sebuah solusi. Jadi biasanya tantangan itu datang dari seorang klien yang frustasi dengan keinginannya, tetapi kadang-kadang dia itu ingin mencari solusi dari frustasiannya. Nah, sebenarnya kita tinggal jalan bersama aja gitu loh. Kita memberikan solusi-solusi seperti contoh simple dengan ruangan yang kecil, tetapi dia ingin ini paling nggak aku pengen ada 2 tempat tidur. Pokoknya dengan ruangan sebesar ini dia pinginnya semua terfasilitasi. Itu biasanya kita lebih banyak ngobrol dengan konsumen, klien gitu ya. Jadi sebenarnya arsitektur itu lebih ke solusi. Kita akan berusaha mencari solusi bersama-sama gitu. Dari segi klien juga harus memahami dengan keterbatasan yang ada. Dari kita pun juga kita akan mencoba untuk memberikan solusi yang
terbaik. Jadi dua belah pihak sih. Kesepakatan gitu ya. Kesepakatan, tantangan itu pasti ada lah, pasti ada. Tapi ya itu tadi kita tuh bersama-sama dengan klien itu untuk menyelesaikan sebuah masalah yang tantangan tadi itu ya. Tantangan seperti itu. Jadi kalau zaman dulu minimal orang yang kaya nih yang bisa mengusahakan rumahnya didesain interior, sekarang semua orang bisa. Iya, bisa. Asalkan ya itu tadi kita duduk bareng dengan konsumen dan si arsitek itu, kita cari solusi. Nah, lagi seperti itu. Terus menghasilkan kesepakatan yang nantinya bakal dieksekusi gitu ya. Di lapangan. Oke, selanjutnya bagaimana Anda mempertimbangkan fungsionalitas dalam desain Anda tanpa kehilangan estetika yang ada? Ini susah sih. Ini kayak positif sama negatif sih. Jadi fungsi dan estetika itu seringkali dia jalan bertentangan arah ya. Iya, benar-benar. Kalau fungsinya bagus, kadang-kadang estetikanya kurang. Ya akhirnya sebenarnya kita mau ngejar yang mana sih? Kalau kita sendiri itu kan memberikan solusi ya. Istilahnya kita tuh suatu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan si konsumen itu ya. Bisa nggak sih seperti ini? Bisa nggak sih seperti ini? Kita akan maksimalkan yang seperti itu. Kita akan maksimalkan seperti itu. Tapi untuk bisa mendapatkan suatu desain yang fungsinya maksimal dengan barang yang sangat istilahnya secara estetika dia juga bagus itu masih menjadi pertanyaan yang susah. Mana yang lebih prioritas gitu mungkin ya. Kembali lagi kalau kita lebih ke fungsinya sih. Kita lebih ke fungsi. Ya nanti estetika itu akan kita usahakan kita capai, tetapi fungsi itu jangan sampai dihilangkan. Benar. Karena fungsi itu lebih utama daripada estetik gitu loh. Kalau misalkan memang bisa kita maksimalkan estetiknya, ya akan kita maksimal. Tapi fungsi itu nomor satu. Fungsi itu nomor satu. Kalau hanya dipaksakan secara estetik, fungsinya dihilangkan, sia-sia sih. Iya, gitu. Jangka panjang itu sia-sia. Iya, benar. Ya benar. Jadi kalau kita lebih ke fungsi. Fungsional dulu. Oke teman-teman, dari pembicaraan kita tadi telah disimpulkan bahwa teknologi itu sangat-sangat berpengaruh bagi usaha interior itu sendiri ya Kak ya. Tadi bagaimana tadi cara mempromosikan sesuatu usaha yang memulai dari nol, merintis dari nol, dari Jakarta ke Jogja itu sangat-sangat berpengaruh bagi perusahaan ataupun bagi orang-orang yang sedang merintis usaha itu sendiri. Untuk yang terakhir, tips apa nih yang bisa dibagikan ke penonton bagi teman-teman yang ingin berkecimpung di bidang yang sama nih? Jangan takut untuk memulai sih, karena memang semua pasti takut untuk memulai ya. Mengambil langkah pertama itu sangat susah ya. Mereka pasti akan berpikir, aduh bisa nggak ya gitu. Jadi kalau menurut saya ada kesempatan langsung diambil aja. Ada kesempatan, kenapa tidak? Gitu kenapa tidak? Masalah nanti modalnya bagaimana ini, tapi kan dari kita sudah bergerak dulu ya. Benar. Mengambil step dulu. Terus masalah untung rugi itu dipikir nanti lah. Yang penting kita pede dulu, kita percaya dulu. Insya Allah kita bisa. Gitu. Oke, begitu teman-teman tips dari Kak Dedi yang tadi. Siapa tahu kalian ingin berkecimpung di bagian yang sama, di bidang usaha yang sama. Oke, segitu dulu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih Kak Dedi yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di waktu Jangan yang... lupa follow di Instagram kita kalau misalkan pengen bikin rumah atau tanya-tanya tentang interior. Follow aja langsung di Instagram kita. Oke. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Terima kasih.